Sejumlah kelompok relawan bermunculan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2014. Mereka bahkan lahir jauh sebelum dideklarasikannya nama capres dan cawapres. Seperti kelompok relawan yang mendukung Jokowi sebagai capres, yakni Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARA-JP, Pro Jokowi atau Projo, Forum Jokowi for Presiden atau JKW 4P, dan masih banyak kelompok relawan pendukung Jokowi lainnya. Selain itu, ada juga kelompok relawan yang khusus mendukung Prabowo sebagai presiden. Sahabat Prabowo, Sahabat Sehati Prabowo, dan Praja atau Prabowo Rajasa hadir untuk memenangkan presiden pilihannya. Kelompok relawan merupakan kumpulan orang yang sukarela mendukung pencalonan dan tidak masuk dalam organisasi resmi partai politik yang mengusung capres tertentu. Meski tidak terikat secara struktural, Parpol menilai hadirnya relawan membawa dampak positif, yakni efektif memperkenalkan partai dan nama capres. Tim Liputan, Berita 1. Kelompok relawan pendukung figur kandidat capres terus bermunculan. Kelompok tersebut secara sukarela mendukung pencalonan, tidak terkait dengan struktur partai politik dan tidak punya afiliasi finansial dengan capres yang didukung. Apa saja yang dilakukan relawan untuk mendukung capres mereka? Kemudian apa keuntungan bagi relawan tersebut? Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Ketua DPP Bidang Kajian Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARA-JP Irfan Riza dan Gerakan Buruh Tani dan Nelayan Indonesia atau GBTNI memilih Prabowo Hairul Hadi M. Anik. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Nah, mungkin saya ke Pak Hairul dulu deh. Sebetulnya relawan capres itu apa sih Pak Hairul? Bagi kami mungkin beda dengan yang lain kali ya. Kami berawal dari nasib buruh, tani dan nelayan hingga kini semakin terperosok ke jurang kemiskinan. Sehingga partai politik itu seakan-akan tidak ada artinya bagi mereka. Nah, sekarang kami melihat kenapa itu terjadi. Itu terjadi karena pasal 33 UUD 45 yang asli, ayat 1, 2, 3 tidak laksanakan. Nah, kami melihat program aksi yang dibuat oleh Prabowo, ada 6 program aksi. Ini berawal dari misi. Misi itu adalah pasal 33 UUD 1, 2, 3 itu. Visi Pemerintah Indonesia itu sila kelima loh Mbak. Yaitu keadaan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian misinya pasal 33 UUD 45 ayat 1, 2, 3. Programnya ini yang dibuat oleh Prabowo. Oke, jadi artinya GBTNI ini melihat program-program Prabowo ini mewakili aspirasi para buruh tani dan nelayan Indonesia. Tidak hanya mewakili, terjadinya buruh tani dan nelayan semakin terperosok gara-gara pasal 33 tidak dilaksanakan. Oke. Nah, di sini sudah ada dibuat oleh Prabowo 6 program aksi itu merinci dari pasal 3 studi 3 itu. Kalau itu dilaksanakan, outputnya apa? Penghasilan petani, nelayan, pengrajin buruh akan naik. Semua harga barang kebutuhan rakyat akan turun. Biaya pendidikan ditanggung oleh negara, artinya gratis. Biaya kesehatan akan ditanggung oleh negara. Itu kira-kira. Nah, ini kalau dari GBTNI memilih Prabowo berarti dari buruh dan tani, buruh tani dan nelayan. Kalau dari BARA-JP ini siapa saja anggota dari relawannya? Oke, jadi gerakan kami dilandasi oleh dasar untuk mendukung gerakan moral untuk perubahan di 2014 ini dan khususnya dalam konteks kepemimpinan pemerintahan yaitu sebagai presiden, calon presiden yaitu Pak Jokowi. Dan kami didukung oleh banyak dari kelompok nasionalis dengan beragam latar belakang yang selama ini kebetulan golput ya, karena menunjuk sebagai wujud keprihatinan terhadap kinerja pemerintah pasca reformasi yang jelas-jelas tidak memberikan keberpihakan dan manfaat kepada masyarakat. Sehingga kami berkumpul bersama dimulai dari Kongres Relawan Jokowi di Bandung, sedunia itu Pak, pada tanggal 15 Juni 2013 dan di Gedung Indonesia Menggugat, gedung yang sama tempat di mana dulu proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan pledoi Indonesia Menggugat, dan kita juga sama, intinya adalah kita sekarang menggugat 2014 ini dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang kita endorse untuk bisa menjadi presiden. Lalu yang berikutnya misi kita adalah
kita sudah berhasil. Misi kita yang pertama adalah mendesak PDIP untuk mencalonkan Pak Jokowi itu sebagai capres sebelum pileg. Dan kami meskipun kita tidak perlu mengklaim, kita termasuk pressure group di luar konteks PDIP secara struktural. Itu adalah kita yang pertama untuk mengendorse itu. Lalu yang kedua, sekarang kita fokus kepada pemenangan Pak Jokowi dengan pendirian posko di Indonesia dengan target 320.000 posko, di mana masing-masing kelurahan atau desa itu minimal 7 posko. Itu target utama agar kita bisa betul-betul memenangkan Pak Jokowi ini. Nah, ini relawan ini artinya kan sukarela, tidak digaji begitu ya Pak ya, tidak ada yang membayar sama sekali melakukan memberikan dukungan ini. Bagaimana cara mengajak segitu banyak orang untuk mendukung dan menjadi relawan seperti itu? Jadi boleh Pak Hairul. Kalau tema kami adalah atau target dari apa yang kami lakukan menggugah kesadaran buruh tani dan nelayan bahwa kita sekarang dalam posisi dizalimi. Untuk bisa lepas dari penzaliman itu, kita harus bisa mencari presiden yang bisa melaksanakan pasal 33 ayat 123. Nah, itu akan kami lakukan sebagai seperti himbauan dan sebagainya. Oke. Jadi itu cara mengajaknya agar para buruh dan juga buruh tani dan juga nelayan mendukung gerakan ini begitu Pak. Jadi menggugah kesadarannya bisa melalui semacam apel kebulatan tekad, sehingga mereka betul-betul sadar perubahan yang dimaksud oleh kami itu tidak lain adalah bagaimana buruh tani dan nelayan tidak dizalimi lagi. Jadi untuk mereka sendiri juga begitu ya Pak. Oke, baik. Makanya di sini terutama kan memilih kami pakai kata-katanya. Kami punya kebutuhan, bukan kalau mendukung kan masih ya bisa boleh bisa enggak. Memilih ini kebutuhan. Baik. Pak Irfan nanti akan boleh menjelaskan bagaimana cara mengajak banyak relawan untuk bergabung. Tapi setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah di Dialog. Kami akan segera kembali saat lagi.